Baik, saya lanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang teknik sampling. Di dalam penelitian ada dua teknik sampling secara umum, yaitu probability sampling sama non probability sampling. Probability ini dipakai pada penelitian-penelitian kuantitatif. Sedangkan non probability ini adalah teknik sampling yang dipakai untuk desain kualitatif. Ya, jadi banyak sekali penelitian-penelitian yang eh, desainnya kuantitatif, tapi teknik samplingnya menggunakan aksidental, kadang-kadang menggunakan purposif kayak gitu. Itu keliru. Jadi harusnya kalau penelitian kuantitatif ya teknik samplingnya bisa random sampling, bisa cluster atau stratified atau systematic begitu. Nah, probability sampling itu jenisnya ada beberapa ini. Jadi random ini biasanya dipakai untuk eh, sampel-sampel yang sudah tersedia, jadi tinggal diacak begitu ya. Berapa jumlah sampelnya kemudian diambil dari populasi target begitu, diambil sesuai dengan jumlah sampel secara random. Cluster biasanya kalau di satu wilayah ya, kayak misalkan penelitian di masyarakat ya, ini bisa menggunakan cluster ya, misal atau di sekolah TK TK begitu, atau di SD gitu ini ya, di suatu wilayah. Nah, ini bisa menggunakan cluster. Nah, kadangkala penelitian kuantitatif yang mengambil tempat di suatu SD misalnya atau di suatu TK, karena jumlah siswanya itu sedikit, akhirnya menggunakan proporsi lah. Itu yang keliru. Harusnya tambahin dong sekolahannya, jadi tidak hanya satu sekolahnya yang dipakai, jadi ada beberapa sekolah dalam satu wilayah kayak gitu lah. Ini kita bisa menggunakan cluster kayak gitu. Stratified ini strata, misalnya dalam suatu sekolahan itu ada kelas 1, 2, 3 lah ini. Nah, tapi dari masing-masing kelas ini diambil beberapa anak atau beberapa siswa untuk jadikan sampel. Nah, ini karena bertingkat, sampelnya ini bisa kita golongkan menjadi stratified. Sedangkan sistematik biasanya nih kalau misalnya sampelnya itu secara periodik, adanya itu secara periodik, jadi kayak di poli misalnya kayak gitu ya. Nah, itu lebih tepat menggunakan sistematik. Jadi kalau random kayaknya kesulitan karena belum tahu ininya apa, belum bisa dipastikan calon sampel yang akan diambil gitu. Nah, sedangkan kalau sistematik ini bisa dengan cara mengambil eh, menggunakan nomor urut begitu, diacak lah. Itu sistematik random sampling. Nah, kemudian non probability ada aksidental. Ini untuk kasus-kasus penelitian kualitatif tadi ya. Aksidental ini pas kebetulan ketemu. Jadi misalnya pas jalan-jalan di pasar ketemu sama seseorang, kemudian ditanya, ternyata oh cocok nih sesuai dengan apa yang ingin saya gali. Nah, ini akhirnya dijadikan sampel. Nah, ini aksidental. Nah, misalnya jalan-jalan lagi eh, ke mall misalnya, ternyata ketemu lagi sama orang yang eh, ditanya-tanya, ternyata eh, dia cocok nih untuk dijadikan sampel. Lah, ambil jadikan sampel. Ini aksidental. Kalau purposif ini sudah ditentukan kriteria dari awal, targetnya udah ada begitu ya. Jadi nggak dalam satu wilayah misalnya purposif, misalnya di wilayah A misalnya kayak gitu lah. Tujuan dari penelitian itu apa, kemudian kriteria-kriteria yang diharapkan itu apa oleh peneliti. Nah, ini purposif ya. Kuota ini jumlah ya, jadi penelitian yang akan kita lakukan, penelitian itu butuh berapa sampel sih kayak gitu. Nah, ini kuota ya. Jadi misalnya saya
butuh 5 misalnya, oh ya udah itu kuotanya 5. Kalau misalnya 5 udah terpenuhi ya udah selesai kayak gitu. Nah, accidental purposive itu enggak mengenal itu. Jadi kapan berhenti ya kalau dianggap sudah jenuh. Maksudnya jenuh itu kayak gimana? Bukan penelitinya itu sudah jenuh, sudah enggan untuk meneliti, tapi jawaban-jawaban dari responden itu sudah nggak ada jawaban-jawaban yang baru kayak gitu. Jadi iya itu aja jawabannya. Nah itu sudah jenuh ya. Jadi itu eh, teknik sampling. Ya saya ulangi lagi bahwa probability itu untuk kuantitatif riset ya. Jadi dengan angka-angka sebelumnya kita sudah bicara desain ya, ada kuanti. Nah, kalau non probability ini teknik sampling yang dipakai untuk kualitatif riset ya, jadi penelitian kualitatif ya. Nah, kebanyakan di dunia kesehatan khususnya di keperawatan eh, penelitian yang digunakan pendekatannya adalah kuantitatif. Jadi desain yang seharusnya dipakai ya probability sampling ini ya. Terus mana yang cocok? Ya lihat konteksnya, siapa calon respondennya. Nah, ini bisa kita pilih sesuai dengan karakteristik dari calon respondennya tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.